Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang pesonamu, auramu yang bisa memikat dia. Jadi kita lihat ya, ini prediksi tentang pesonamu, auramu yang bisa memikat dia. Oke, baiklah. Kita mulai. Thank you. Wah, ini ada energi healing ya. Jadi pesonamu, auramu yang bisa memikat dia ya. Itu ada energi healing di dalam dirimu. Itu maksudnya kayak ya di dalam dirimu sebenarnya ada ketenangan, kedamaian. Mungkin kamu orangnya penuh cinta, kasih sayang. Ya, dia melihat kamu kayak positif banget sih sebenarnya, ya. Walaupun kita kan manusia ya. Manusia itu nggak luput dari kesalahan. Tapi ya luar biasa sebenarnya kebaikanmu. Mungkin kalau ditimbang-timbang ya, lebih banyak kebaikan kamu, lebih banyak hal positif di dalam dirimu. Gitu guys ya, gemoy banget. Terus dia ngelihat pesona kamu ya, auramu itu. Kayak ada sesuatu yang spesial di dalam jiwamu ya. Jiwamu itu jiwa spesial. Mungkin dia ngerasa kamu jiwa yang spiritual. Kamu itu kayak orang yang sudah connect terhadap dirimu, connect terhadap semesta, dan juga Tuhan gitu. Jadi kamu orangnya jelas ya, mantap jiwa. Mantap jiwa banget ya, kayak apa ya, jelas aja gitu arah tujuan hidupmu, atau ya di mata dia seperti itu ya. Menurut dia nih, beberapa ngerasa kamu itu sebenarnya bisa menjadi belahan jiwa, atau apa ya, kamu itu kayak seseorang yang layak diperjuangkan karena kamu punya value ya, kamu punya nilai, kamu punya kualitas, atau ada yang spesial dalam dirimu ya. Kita kan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kita bukan abal-abal gitu. Jadi dia merasa ya, kamu itu sebenarnya bisa dipercaya. Orang seperti kamu bisa diandalkan. Tapi gimana ya, akunya nggak bisa dipercaya. Aku nggak percaya sama diriku sendiri. Akunya yang payah. Ada rasa pengecut di dalam diriku ini ya. Jadi aku nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya, dia merasa gitu ya. Si dia itu merasa seperti itu, Kak. Oke? Tara. Lucu banget. Ini amplopnya, ya. Di sini aku udah tarik energi tentang pesonamu, auramu yang bisa memikat dia. Wah, ini dia. Jadi di sini dikatakan ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Hatiku selalu terpanggil untuk melihat cahaya di dalam dirimu, dari pagi hingga malam. Dan aku gak bisa membohongi perasaanku, bahwa aku mencintaimu sangat dalam. Begitu. Jadi maksudnya,
sesungguhnya ya, menurut orang ini ya, menurut dia, ada 3 hal yang nggak bisa disembunyikan kan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Ya hati aku ngerasa terpanggil terus ya, untuk melihat cahaya di dalam dirimu, dari pagi hingga malam. Kamu kayak matahari ya, bersinar aja gitu, di pagi, siang, sore. Terus kamu kayak bulan juga ya, bersinar di malam hariku. Terus aku nggak bisa membohongi perasaanku ya. Ada kebenaran bahwa aku mencintaimu sangat dalam. Wah, gemoy banget ya. Ya itu yang dia rasa. Oke? Aku selalu punya firasat tentang kamu, ya. Jadi ini berapa, mungkin ada koneksi ya antara kamu dan dia, ada chemistry. Seperti ada perasaan kuat dia dengan kamu. Jadi dia bilang, aku selalu punya firasat tentang kamu, ya. Jadi auramu itu, pesonamu itu bikin aku kayak dikit-dikit ada firasat tentang kamu, dikit-dikit punya feeling, kayak ngerasa sesuatu gitu ke kamu. Misalnya, ya kalau kalau misalnya kamu nggak baik-baik aja, aku ngerasa gimana gitu ya. Atau kalau kita kenapa-kenapa, ya tahulah ya gimana resah, gelisah tentang kamu gitu. Jadi aku selalu ada firasat ke kamu. Oke? Aku pernah merasa bersalah ke kamu, tapi aku menganggap itu hanya sebagai pembelajaran untukku dan biarkan berlalu. Tapi sampai saat ini, aku sering bertanya-tanya, mengapa aku belum bisa lupakanmu? Apa ini karma untukku? Wah, ada yang bilang gitu ya. Jadi orang ini bilang, aku pernah ngerasa bersalah ke kamu ya. Mungkin ada kesalahan aku. Tapi aku menganggap ya itu hanya pembelajaran aja. Ya udah, biarkan berlalu gitu. Tapi kok sampai sekarang nggak lupa-lupa sama kamu. Sampai sekarang aku bertanya-tanya, kenapa aku belum bisa melupakan kamu? Apa ini karma buat aku? Ya mungkin orang ini ya, dia ngerasa dia jadi tahu arti karma itu ya dari kamu gitu. Jadi dia ngerasa, ya nih aku pernah nyakitin orang sespesial kamu, jadinya ada karma buat aku. Ya sampai sekarang aku nggak lupa-lupa sama kamu, sampai sekarang belum bisa melupakan kamu. Ini kayak karma buat aku ya. Jadi dia bertanya-tanya, kamu nanya. Ya kamu bertanya-tanya. Ya dia rasa gitu. Ngangenin ya. Ada di antara kalian, ya kita ini ya ngangenin gitu say. Ya guys, ngangenin itu, ya kamu itu mudah membuat dia rindu. Dia tuh gampang banget kangen sama kamu. Dia mudah banget rindu sama kamu. Entah kenapa, ya. Kamu gemoy banget ini. Mungkin jiwamu jiwa spesial, apalagi yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu baik, positif. Kamu ngangenin ya. Ngangenin itu ya, dia selalu merindukan kamu. Dikit-dikit rindu sama kamu. Dikit-dikit kangen sama kamu. Gitu. Ratusan purnama berlalu, aku masih memikirkanmu. Dan aku baru sadar, aku ada ikatan batin denganmu, ya. Pantas dia bilang ada firasat ya, selalu tentang kamu. Jadi dia katakan, ratusan purnama berlalu, aku masih memikirkan kamu. Dan aku baru sadar, ya aku ada ikatan batin sama kamu. Gitu, ya kan? Jadi itulah kalau ada ikatan batin ya. Seperti dikit-dikit ngerasain firasat satu sama lain. Jadi dia bilang udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun masih memikirkan kamu. Ya jadi kayak sadar aja bahwa kita ada ikatan batin gitu. Terus, nah ini nih. Seperti sudah lama mengenalmu ya. Jadi ada yang bilang gitu. Entah siapa dia ini ya. Dia merasa pesonamu, auramu itu ya, membuat aku seperti
sudah lama mengenal kamu, ya. Seperti udah lama mengenalmu. Ini berapa kayak apa ya? Koneksi spiritual mungkin ya. Kita kayak udah kenal dari zaman baheula gitu. Kita kayak udah kenal dari dulu banget. Kayak ngerasa udah lama kenal. Mau lama kah, mau enggak, tapi pokoknya kayak ngerasa udah lama aja. Kayak pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Tapi ini memang ya, memang ada koneksi yang digariskan dari kehidupan sebelumnya. Jadi sekarang kayak ngerasa udah lama kenal. Atau kita ini titisan leluhur ya. Kita seperti titisan leluhur ya di masa lalu, di kehidupan sebelumnya. Leluhur kita mungkin kenal, leluhur kita mungkin punya hubungan gitu. Jadi kita sekarang ya kayak kenal lah. Terus aku pernah grogi ketika ngobrol dengan kamu saat itu. Seperti ada kontak atau sentruman dari batin yang terdalam. Ya, ini kalian ya. Mau gak lancar komunikasi lah, atau yang enggak. Ya pokoknya pernah ngobrol kan, pernah bicara. Ya, jadi waktu pernah bicara, pernah ngobrol ya. Dia bilang, aku pernah grogi, aku pernah nervous, kayak tegang gitu ya. Kayak pernah tegang banget waktu ngobrol sama kamu saat itu. Seperti ada kontak atau sentruman di batin terdalam ya. Kayak apa ya? Ngechat kamu aja kok grogi gitu. Ngechat kamu kok dak dik duk ser gitu. Ya ada yang rasa gitu. Ketika buka profilmu, akunmu, aku sering deg-degan. Nah, ini kan. Jadi bayangin coba ya. Waktu dia stalking kamu, atau waktu dia cari tahu kamu. Mungkin dia ada memantau kamu, kepoin kamu. Nah, dia bilang ketika buka profil kamu, akun sosmed kamu, atau ngintip-ngintip kontakmu, itu aja aku sering deg-degan gitu. Kayak ada sesuatu ya. Kamu kayaknya suhu banget gitu. Kamu kayaknya jiwa yang bisa menyentrum aku sampai deg-degan gitu. Jadi dia rasa, bayangin aja, lihat profilmu aja, lihat akunmu, lihat nomormu aja deg-degan, apalagi langsung gitu. Kalau lihat langsung ya langsung lah ada perasaan membara ya gitu. Terus dia bilang tingkah lakumu, ucapanmu banyak benarnya ya. Jadi ada sih yang merasa kamu itu luar biasa. Tingkah lakumu, perbuatanmu, ucapanmu, atau apa yang pernah kamu bilang, apa yang pernah kamu katakan, itu banyak benarnya. Jadi ada yang ngerasa kayak apa ya? Ya kamu jago sih. Kamu itu hebat sebenarnya. Ya terlepas dari kelebihan kekurangan, tapi kayak kamu jiwa yang spesial. Tingkah lakumu, ucapanmu itu aja kayak banyak banget benernya. Mungkin dia ada ingat ya kata-katamu. Dia ada ingat apa yang kamu lakukan, kayaknya itu bagus sih, membekas banget di hati Akil gitu. Oke. Sekarang aku shuffle dulu ini ya. Baiklah, kita lihat lagi ya. Oke, nah ini ada sentruman itu ya. Sentruman atau kayak ada kontak begitu. Jadi aku ngelihatnya ini kayak jiwa kamu ya, pesonamu, aura kamu. Ini sebenarnya bisa memicu seseorang untuk berubah lebih baik gitu. Aku ngerasa banget ya. Di sini ada seseorang yang pengen sih bilang terima kasih ya. Makasih loh, kamu udah pernah hadir di hidup saya. Makasih kamu udah pernah ada di kehidupan saya. Ya karena dorongan kamu, karena dirimu, aku tergerak untuk berubah lebih baik. Gitu. Dan apa ya, dia ngerasa kamu itu bisa juga mempengaruhi emosionalnya, perasaannya. Kadang dia tuh heran ya,
Ya perasaan sebenarnya kan, ya kan bisa ya kita fokusnya ke yang lain aja gitu. Aku ngerasa aku bisa harusnya fokus ke yang lain, tapi kok nggak bisa. Kok dengan yang lain hanya kebahagiaan sesaat, dengan yang lain hanya hasrat yang sesaat, tapi ya sama kamu itu kayak kayak ada rasa terus-terusan gitu. Sayang lagi, cinta lagi sama kamu. Terus penasaran lagi sama kamu, pengen dekat lagi sama kamu, pengen cari kamu lagi. Kayak ada rasa-rasa gitu. Makanya dia ini sampai emosi gitu. Iya loh, ini sampai emosi. Ini tahu siapa seseorang ini ya? Ini kan em, ada seseorang sampai emosi gitu. Ih, perasaan ya. Aku kan juga bisa aja ya harusnya bahagia dengan yang lain. Apalagi kalau ribet sama kamu, kalau rumit dengan kamu, ya harusnya aku fokus aja ke yang lain, tapi kok nggak bisa gitu. Kayak perasaan seperti kamu aja manusia di dunia ini gitu. Perasaan seperti kamu aja manusia di dunia ini, ya di dunianya aku gitu. Ya dia merasa sebal gitu. Tapi dia cinta ini sama kamu ya. Dia walaupun sebel gitu, walaupun dia emosional, tapi dia ini baperan sama kamu ya. Bahkan dia ngerasa kayak kamu satu-satunya di jiwanya gitu. Ini kan kamu tuh orangnya bikin penasaran. Ini kelihatan nggak? Nah, dia tuh suka kepo sama kamu. Dia suka penasaran sama kamu. Sampai dia pelajari gitu. Apa sih yang aku rasain ini ke kamu? Perasaan aku nggak mau menoleh ke kamu, tapi kok aku cari tahu kamu lagi. Kok aku kayak pengen mencari kamu lagi dan lagi gitu. Ini kenapa ya? Kok bisa gitu? Dia nanya sama dirinya. Dia bertanya-tanya. Kamu nanya. Ya gitu. Tapi memang dia ngerasa perasaan yang seutuhnya itu memang sama kamu ya. Seutuhnya banget sih sama kamu. Ini kalau dia kangen ya, kalau dia rindu, itu rindunya serindu-rindunya. Gitu. Dia mengakui sih kamu tuh keibuan, kebapaan, dewasa juga ya kamu. Kamu yang bisa mengerti dan memahami dia. Bahkan dia ngerasa ya kamu itu penyayang ya. Kamu bisa menyayangi keluarga, teman, atau kamu aja sayang sama keluargamu. Apalagi kalau kita membangun keluarga, ya kamu akan sayang banget kan. Itu, overthinking lah dia. Dia ngerasa kayaknya ada perubahan besar juga ya di hidup kamu. Apalagi nih kalian yang mengalami perjalanan spiritual ya. Kalian yang mengalami kebangkitan spiritual, pasti ada perubahan besar-besaran dalam dirimu. Misalnya kita yang kemarin bucin ya, kita yang kemarin baperan jadinya sadar, kita nggak boleh terlalu kayak gitu ya. Jadi dia ngelihat ada perubahan besar dalam dirimu. Ada perubahan luar biasa dalam dirimu. Kamu semakin mencintai dirimu, menyayangi dirimu. Kamu membuat dirimu berharga. Jadi kamu terlihat mahal gitu. Makin hari kamu makin terlihat mahal, makin hari kamu makin terlihat berharga gitu. Oke, udah habislah egonya itu. Akhirnya habis egonya dia ini. Dia ngerasa aku juga jadi pengen berubah gitu. Kayaknya aku harus lebih baik gitu ya. Baru bisa sepadan dengan kamu. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Kita lihat amplop terakhir. Aku udah tarik energinya ya. Jadi dikatakan nih, ada sesuatu yang ajaib di dalam dirimu. Kamu sering memikat hatiku ya. Ada sesuatu yang ajaib di dalam dirimu. Mungkin ada yang punya penilaian ya. Entah siapa dia, mereka ada yang punya penilaian. Kayaknya kamu itu punya penjaga. Kayaknya kamu itu di dalam auramu ada penjaga gitu. Ya mungkin ada yang mikir gitu. Ada sesuatu yang ajaib di dalam dirimu.
sampai kamu sering banget memikat hatiku. Mungkin di dalam dirimu ada leluhur ya, ada kakek nenek moyang, mungkin dalam dirimu ada malaikat, atau siapapun ya, itu ada yang menjaga kamu nih, ya atas seizin Tuhan ya. Jadi ada yang merasa ya itu ajaibnya kamu, ada yang jagain kamu. Jadi kamu bisa memikat hati orang-orang gitu. Terus orang seperti kamu pantasnya diseriusin atau diprioritaskan karena kamu penuh kebaikan. Terkadang aku sadar diri, aku tahu diri, aku belum bisa lakukan yang terbaik untukmu, ya. Jadi dia bilang kamu itu orangnya pantasnya langsung diseriusin. Kamu pantasnya diprioritaskan ya. Karena kamu kan banyak kebaikan ya. Ya itu sih yang bikin aku sadar diri, aku tahu diri. Aku tuh belum bisa melakukan yang terbaik untuk kamu. Jadi mungkin Tuhan menjauhkan aku dari kamu. Semesta menjauhkan aku dari kamu. Ya karena aku bukan yang terbaik untuk kamu. Atau aku belum bisa melakukan yang terbaik untuk kamu gitu. Wah sedih ya. Kemudian kedewasaanmu dan kesabaranmu membuat aku jatuh cinta dan cinta lagi dan lagi. Lagi-lagi kamu. Jadi dia bilang gitu, kedewasaanmu ya, kamu tuh dewasa, dan ada kesabaranmu, kamu itu sabar. Itu membuat aku jatuh cinta lagi dan lagi ke kamu, ya. Terus ada yang melihat pesonamu ini, lekukan tubuhmu ya. Lekukan tubuhmu. Ada juga nih yang tertarik sama tubuhmu. Mungkin apa ya? Karena udah jatuh cinta dengan kepribadianmu, jatuh cinta dengan hatimu, jatuh cinta dengan jiwamu, kemudian menyukai tubuhmu ya. Jadi cinta dari hati kemudian keluar gitu. Maksudnya ada yang awalnya kayak mencintaimu itu memang melihat hatimu ya. Ada yang mencintaimu itu memang melihat hal spesial di dalam dirimu. Tapi ya akhirnya menyukai tubuhmu ya. Akhirnya mencintai tubuhmu. Makanya dibilang pesonamu itu lekukan tubuhmu. Lekukan tubuhmu itu ya bentuk tubuhmu ya. Jadi apapun itu ya orang ini ada hasrat lah, ada gairah. Ada apa ya? Ada nafsu gitu sih sama kamu. Kemudian tatapan mata di wajahmu, di fotomu terlihat ada ketulusan dan kebaikan dari dalam dirimu ya. Jadi ada yang bilang gitu, tatapan matamu di wajahmu itu atau tatapan mata di dalam fotomu juga itu terlihat ada ketulusan, ada kebaikan dalam dirimu. Misalnya, ya aku lihat kamu atau lihat fotomu, aku tatap matamu. Ya kelihatan kamu tulus, kamu ada kebaikan ya dalam dirimu. Aku suka membayangkan bibirmu ketika kamu berbicara. Jadi ada yang gitu ya. Ada yang bilang aku suka membayangkan bibirmu ketika kamu berbicara. Mungkin kita pernah ngobrol ya, kita pernah chatting. Terus ya saat itu ya, saat kita pernah bicara, ya aku bayangkan aja bibirmu gitu. Entah siapa itu ya. Terus jiwa yang spesial yang layak dibawa ke masa depan. Wah, ini ada ya di antara kalian gitu kak. Jiwamu itu spesial, layak dibawa ke masa depan. Jadi ada sebenarnya yang insecure gitu. Ada sebenarnya yang minder sama kamu. Ada yang takut ya, ada yang segan sama kamu. Ada yang segan, takut ini karena merasa bersalah. Tapi ada juga yang kayak ngerasa, kamu itu terlalu baik buat aku. Atau ya kamu terlalu gemoy buat aku. Aku ini apalah gitu. Jadi dia bilang jiwa kamu itu jiwa yang spesial, yang layak dibawa ke masa depan. Dan aku belum bisa sesuai dengan harapan gitu.
Tapi aku rasa kalau orang itu mau lebih positif ya ke depannya, ya aku rasa dia akan memperjuangkan kamu ke depannya. Karena kamu kan yang layak di masa depan. Kamu yang layak dibawa ke masa depan, gitu. Oke. Oke, langsung ya. Aku ngasih huruf dulu. Huruf Y. Y, Z, ada huruf U. Oke. R, B, ada O, C, A, L, ada M, S, ada I. Huruf K, D, H, V, P, dan ada huruf J. Oke, bulan berkaitan ya. Bulan berkaitan. Nah, September, April, Desember, November, Februari, Januari, Mei, ada Juli. Zodiak ya. Zodiak berkaitan. Ada Aries, Pisces, Virgo, Gemini, Capricorn, ada Libra, Sagittarius, dan Leo. Tempat, daerah, wilayah ya. Oke, di sini ada Manado, ada Bali, Jogja, Depok, ada Solo, Papua, Semarang, Padang, Bandung, Wonosobo, Medan, Surabaya. Ada Pekanbaru, Jambi, Tegal, Brebes, Banten, Makassar, Aceh, China, Bengkulu, Kendari. Ada Palu, Banjarmasin, Batam, Tapanuli, ada Malaysia, Bogor, ada Pontianak, Arab Saudi, Amerika, Bangka Belitung, dan ada Jombang. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.